Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Terima kasih kepada Gembala GKI PTI, Bapak Pendeta Hendy Wongso, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan yang kita hadapi hari-hari belakangan ini, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita gelisah. Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa apa yang kita hadapi itu, Allah berkata bahwa tidak pernah melampaui kekuatan kita. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita membaca bagian firman Tuhan ini 1 Korintus pasal 10, ayat yang pertama, ayat yang ke-11, sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian di dalam pembacaan yang kedua, Roma 8 ayat 18. 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya ulangi, 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang 13. Kemudian dalam pembacaan yang kedua, Roma 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pembacaan kedua terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Roma pasal 8 ayat yang ke-18, kita membacakan bagian firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah kepada kita. Yang akan dinyatakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan, kekuatan, kesehatan yang baik untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, yang mungkin masih dalam kelemahan tubuh. Namun kami percaya, pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada mereka. Kami bersama-sama mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Mohon Roh Kudus yang adalah penolong kami, Guru Agung kami, memberikan pencerahan kepada kami. Supaya kami dimampukan, bukan saja untuk belajar, memahami, mendengar dengan baik, tapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mempersembahkan hidup kami, berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Tuhan pakai dia menjadi alat saluran berkat bagi jemaat pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu mantap menghadapi pencobaan. Dari bacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi, mantap menghadapi pencobaan. Kata mantap ini di dalam pengertian yang lain itu berarti satu keteguhan, suatu keteguhan hati. Satu keteguhan hati menghadapi pencobaan. Orang yang mantap menghadapi pencobaan adalah orang yang siap. Orang yang sungguh-sungguh berpikir dengan matang. Bagaimana dia bersikap dan
bagaimana dia harus menghadapi pencobaan. Pencobaan dapat diartikan kesulitan-kesulitan yang menimpa kehidupan manusia. Kesulitan-kesulitan yang terjadi yang menimpa hidup kita. Kita akan melihat sebentar yang dalam aplikasi dan apa yang kita alami di hari-hari ini. Nah, pencobaan-pencobaan itu biasanya datang atau bisa datang dari setan, sesama manusia, diri sendiri, dan juga dari alam. Tujuannya adalah menghancurkan kita. Tetapi bila itu datang dari Tuhan, disebut ujian iman, dan tujuannya untuk memurnikan iman kita. Memurnikan imanmu dan imanku. Dan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus mampu menghadapi pencobaan-pencobaan itu dan harus menang dalam mengatasi pencobaan itu. Karena ada dasar-dasar firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, penuntun kita, menguatkan kita menghadapi setiap pencobaan atau ujian iman yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita dapat mengatasi pencobaan dan bagaimana kita bisa menang atas pencobaan-pencobaan itu. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca, 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai 13, kemudian dari Roma pasal 8 ayat 18, saya akan mengarahkan kita dan bersama-sama mempelajari beberapa bagian penting ini, hal penting yang kita perlu ketahui bersama. Yang pertama, orang yang dapat mengatasi pencobaan dan menang atas pencobaan-pencobaan itu adalah pertama, dia menyadari bahwa pencobaan itu suatu yang nyata. Pencobaan itu nyata. Pencobaan itu nyata, real dalam kehidupan kita. Kata pencobaan kalau kita belajar dalam bahasa Yunani dipakai kata di sana kata peirasmos. Peirasmos yang berasal dari kata peira yang berarti mengalami. Nah, kata peirasmos sendiri jika disandingkan dengan kata pistos yang berarti setia dari Allah, memberikan penegasan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan mereka dan kita pada saat ini menghadapi dan mengalami pencobaan yang melampaui kemampuan kita. Kata peirasmos jika disandingkan dengan pistos tadi memiliki pengertian demikian. Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah tidak pernah membuat kita menghadapi dan mengalami pencobaan itu sendirian, tidak. Tapi Allah selalu bersama-sama kita. Ia adalah Allah Immanuel yang selalu bersama-sama kita menghadapi pencobaan itu. Konteks dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, itu berbicara tentang bangsa Israel yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Tapi mereka berbalik melawan Tuhan. Mereka menyembah berhala dan melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan mereka harus mengalami penghukuman Allah. Ini satu bangsa yang luar biasa, ya. Kita melihat, oleh sebab itu dalam ayat 11, Paulus menulis demikian. Paulus mengajak jemaat Korintus untuk merenungkan tentang sejarah ini. Sejarah hukuman Allah atas umatnya untuk menjadi peringatan bagi jemaat Korintus pada saat itu, dan orang-orang percaya pada Tuhan Yesus pada saat ini, agar kita berhati-hati menjalani kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita. Satu warning bagi jemaat Korintus di masa yang lalu, dan juga bagi kita pada saat ini, untuk kita berhati-hati. Kita sungguh-sungguh waspada dalam menjalani kehidupan yang sedang Allah izinkan, percayakan kepada kita pada hari ini. Tuhan Yesus sungguh-sungguh
memperingatkan kita agar kita sungguh-sungguh berhati-hati. Orang yang percaya kepada Tuhan, menjalani kehidupan yang Tuhan berikan, kita harus sungguh-sungguh berhati-hati dan sungguh-sungguh waspada. Dijelaskan bahwa hal ini dituliskan sebagai contoh untuk kita saat ini dan sebagai peringatan supaya kita tidak melakukan hal-hal salah seperti yang dilakukan umat Israel pada waktu yang lalu. Kita mencatat ini sebagai contoh, sebagai satu peringatan, sebagai satu awasan bagi kita untuk kita berhati-hati agar kita tidak jatuh dalam tindakan, perbuatan, dan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel di masa yang lalu. Peringatan dalam bahasa Yunani, kalau kita mempelajari, kita menggali kata ini, itu diambil dari satu kata yaitu anamnesis namanya, anamnesis. Dari kata anamnesis, kata ini berarti bukan sekedar menunjukkan atau mengingat-ingat secara intelektual atau pikiran belaka, tapi lebih daripada itu. Kata peringatan bukan mengingat sekedar saja, ingat-ingat saja, biasa saja, cuma ingat doang gitu. Tapi sungguh-sungguh ditanamkan dalam hati. Sungguh-sungguh ditanamkan dalam hati. Lebih daripada itu artinya apa? Kita tanamkan dalam hati kita bahwa ini sesuatu yang berbahaya kalau kita lakukan hal itu lagi. Yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel di masa yang lalu. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Anamnesis menunjukkan bahwa Allah hadir dalam segala sesuatu. Dan dalam segala waktu dan keadaan. Mengingatkan mereka tindakan penyelamatan yang Allah lakukan dalam Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus. Allah yang sudah menyelamatkan mereka harusnya mereka hormati dan taati. Allah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya seharusnya kita hormati dan taati. Ini kata peringatan yang dimaksud dalam bagian ini. Anamnesis berarti kita sungguh-sungguh menghormati Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak melawan, kita tidak menyimpang dari ketetapan-ketetapan Allah. Karena ini Allah peringatkan kepada kita supaya kita melakukan itu dengan setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang sudah dialami bangsa Israel? Dan bagaimana sikap mereka ketika mengalami providensia Allah, mengalami pertolongan Allah? Apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel adalah satu bangsa yang mengalami pertolongan dan kebaikan Allah yang luar biasa. Tidak ada bangsa di dunia ini, kalau saya pelajari, yang pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, karena mereka bangsa pilihan, iya. Jemaat mereka bisa melewati laut dengan kondisi yang kering, dengan tongkat yang Musa lakukan ya. Dikejar oleh Firaun, raja Mesir itu. Tetapi Tuhan melindungi mereka. Mereka menerima banyak kebaikan dari Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa Allah tidak berkenan kepada bagian dari bangsa ini. Dan mereka ditewaskan di padang gurun. Wah, luar biasa. Ayat 5, mengapa? Pertama karena mereka menjadi penyembah berhala. Itu dosa yang mereka lakukan. Dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Kalau kita melihat 10 hukum Allah, hukum yang pertama dikatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Allah sangat benci dengan penyembahan berhala. Dan orang Israel yang mengalami banyak pertolongan Allah ini melakukan hal yang paling dibenci oleh Allah. Dan mereka harus mengalami kebinasaan, dikatakan. Sangat keras Paulus berbicara di ayat itu. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan perjabulan. Itu dosa yang sama dengan penyembahan berhala. Di ayat yang ke-7, ayat 8, kemudian mereka dipagut ular. Mereka juga bersungut-sungut. Dan mereka dibinasakan oleh Allah. Ini dosa-dosa yang Allah sampaikan. Yang Paulus tulis dalam 1 Korintus 10. Di ayat-ayat ini. Ini adalah cara dan sikap hidup bangsa Israel yang salah dan tertulis di Alkitab. Sekali lagi, hal ini harus menjadi peringatan bagi kita pada saat ini.
Kita harus waspada, sebab pencobaan itu ada, dan iblis selalu berupaya dengan segala cara supaya kita lemah dan jatuh. Akhirnya kita mengorbankan iman dan kepercayaan kita. Manusia sepanjang sejarahnya sudah biasa ditimpa pencobaan, baik yang datang dari iblis, sesama, dan dari diri sendiri. Tetapi kesulitan dan pencobaan tidak akan dapat menghancurkan kita bila kita tetap taat dan setia kepada Allah. Ini kunci yang kita harus pegang. Pencobaan itu tidak pernah akan dapat menghancurkan kita, menjatuhkan kita, jika kita tetap setia dan percaya kepada Allah. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari bagian ini, orang yang mengalami keteguhan hati, yang mantap menghadapi pencobaan adalah kita harus memiliki sikap hati-hati, kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Waspada. Kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan hidup kita. Karena bila kita lengah, maka kita bisa jatuh dalam pencobaan. Berhati-hati dan waspada. Ada banyak hal dan godaan yang ditimbulkan dari keinginan manusiawi kita yang dapat membuat kita jatuh dalam perbuatan dosa. Jangan pernah berpikir bahwa dengan kekuatan kita dapat melawan pencobaan. Tidak ada orang yang imun terhadap pencobaan. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-12 itu, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ada banyak orang menganggap dirinya hebat, kuat, rohani, rajin melayani Tuhan. Hati-hati, karena pencobaan sedang mengintai kita. Jika kita lemah, kita tidak berhati-hati, maka kita akan jatuh dalam pencobaan. Kata berhati-hati bisa berarti waspada dan selalu membuka mata ataupun menjaga diri pada suatu kondisi, memiliki kepedulian dengan diri sendiri. Kita harus berpikir, bersikap, dan bertindak dengan hati-hati. Ini kata berhati-hati. Kita harus sungguh-sungguh memiliki kepedulian, menyayangi diri kita, sayang dengan diri kita. Kadang-kadang ketemu orang gitu ya, saya kalau ya tiap hari cuma sekali dari tanggal 3 sampai tanggal 20 kita WFH, ya. Tapi beberapa hari yang lalu saya dipanggil masuk karena ada hal yang penting harus dibicarakan dengan direktur sekolah. Kadang-kadang saya jalan dengan motor lihat orang nggak pakai masker, saya gregetan gitu lihat gitu ya, ketawa-ketawa lagi saya. Pikiran saya langsung berpikir negatif, ini dosa sebenarnya memang. Ini yang mati duluan nanti pasti. Ini yang mati duluan pasti nanti. Kesal lihat orang seperti itu, orang yang tidak taat dengan aturan. Kenapa mereka anggap remeh, biasa saja begitu ya? Apakah mereka nggak mengerti, tidak tahu, atau tidak mau tahu, atau tidak peduli dengan dirinya, atau masa bodoh, udah boring, udah bosan terus di rumah, bosan dengan masker, bisa jadi. Tapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar dan belajar, kita harus menyayangi diri kita, peduli dengan diri kita sendiri. Waktu kita peduli dengan diri kita, dengan kondisi saat ini, sekali lagi kita sedang peduli dengan keluarga kita dan dengan orang lain. Itu berarti kita sedang melakukan perintah Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat pandemi COVID-19 yang masih belum selesai, pemerintah membuat peraturan-peraturan untuk membatasi pergerakan kegiatan masyarakat. Kita harus melakukan 5M, mungkin sekarang muncul 6M lagi ya, bukan 5M lagi ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauh kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir saya dengar ada tambahan, tidak boleh makan bersama di dalam ruangan di luar atau di rumah makan, di restoran, dilarang. Berarti 6M sekarang. Dengan melakukan peraturan pemerintah ini, kita sedang menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang lain dari bahaya pencobaan yang sedang kita hadapi. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita harus melakukan apa yang menjadi peraturan dan ketetapan pemerintah dengan ketat sekali. Saya bersyukur ya, saya di rumah saya bilang, wah di gereja kok saya nggak lihat mereka semprot-semprot mic gitu ya, dan dipakai ternyata luar biasa ya. Jadi protokol kesehatan diterapkan luar biasa, dan saya bersyukur. Karena kami di sekolah kalau pakai mic, ada 3 mic, 4 mic. Yang kalau pakai bergantian itu pasti disemprot dulu, dilap sama kemudian itu. Dan di sini dilakukan juga hal seperti itu. Itu baik sekali. Kita sedang menerapkan apa yang menjadi peraturan pemerintah. Dan waktu kita berjaga-jaga, kita berhati-hati, kita melakukan peran kita, tanggung jawab kita. Saya yakin, saya sungguh percaya Tuhan pasti memelihara dan melindungi kita. Amin. Ini janji Tuhan, kenapa? Karena kita melakukan peran kita dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Matius 26 ayat 41 berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kita harus berjaga-jaga, berhati-hati, karena iblis sedang berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menjadi orang yang dapat, mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Orang yang berhati-hati adalah orang yang menjaga dirinya dengan baik dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga setiap keputusan yang akan dibuat itu dipikirkan dengan bijak, dengan matang-matang, sehingga tidak salah dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan. Ini sangat penting sekali. Orang yang berhati-hati, ia sangat bijak, ia tidak sembrono, tapi dia mempertimbangkan semua aspek, semua sisi, barulah dia mengambil keputusan. Dan biasanya keputusan yang dibuat itu adalah benar. Orang yang berhati-hati adalah orang yang tidak bertindak karena emosional sesaat, tetapi berpikir dengan bijak, kemudian melakukan tindakan yang benar. Mari kita berhati-hati, menjaga diri kita dan hidup kita, agar kita dapat mengatasi dan mengalami kemenangan atas setiap pencobaan hidup yang kita alami. Ini hal yang kedua yang dapat kita pelajari. Hal yang terakhir, yang ketiga, yang saya mau angkat pada pagi hari ini. Orang yang mantap menghadapi pencobaan, teguh menghadapi pencobaan. Yang ketiga adalah dia selalu menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Menyerahkan hidup kita kepada Allah. Pencobaan yang kita alami itu sifatnya biasa. Tidak pernah melampaui kekuatan kita. Mengapa dikatakan pencobaan itu sifatnya biasa dan tidak pernah melampaui kekuatan kita? Saya berpikir dengan kondisi saat ini, apakah iya? Saya coba merenungkan, saya menggali, saya berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan nggak salah? Kondisi saat ini dikatakan biasa. Pemerintah mengatakan ini darurat, gawat darurat. PPKM gawat darurat, bukan hanya darurat, tapi gawat darurat. Saya menemukan kebenaran yang Tuhan mau sampaikan. Bahwa kenapa pencobaan itu dikatakan biasa? Sebab dalam diri anak-anak Tuhan, dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ada roh Allah, ada kuasa Allah yang mendiami kita. Nah, kuasa inilah yang memampukan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dan pencobaan-pencobaan yang saat ini sedang terjadi. Amin. Orang yang percaya punya itu tuh, teman, saudara. Kita punya kuasa yang Allah berikan. Ada roh Allah diam di dalam kamu yang menolong kita semua untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan. Sebab dalam diri kita setiap orang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, ada kuasa dan ada Roh Kudus yang diam dalam hati kita. Roh Kudus adalah penolong, akan menolong kita mengatasi setiap pencobaan ketika kita mau taat kepadanya. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita. Untuk mengalami kemenangan dalam hidup, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah. Tidak ada kekuatan,
kemampuan yang sempurna dari manusia untuk mengatasi pencobaan. Sebab natur manusia yang masih hidup dalam darah dan daging ini dapat jatuh dalam pencobaan dosa. Manusia pada dasarnya lemah. Karena itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita harus membangun relasi yang baik dengan Allah sebagai pencipta kita. Ini penting kita lakukan. Allah sangat memahami setiap bagian hidup kita. Karena itu mari kita terus menyerahkan dan mempercayakan hidup kita dalam tangan pemeliharaan Allah yang kuat. Pandemi COVID-19 yang sulit ini, sebagai manusia kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, baik masalah kesehatan, ekonomi, relasi kita dengan sesama. Kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, karena kita tidak tahu virus itu ada di mana. Semua kondisi dan keadaan yang kita alami bukan berarti Allah tidak tahu, tapi semua ini terjadi seizin dan sepengetahuan Allah. Sepengetahuan Allah. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini untuk menyadarkan semua manusia bahwa kita semua terbatas. Manusia membutuhkan pertolongan Tuhan. Manusia harus bertobat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup mengatasi dan menolong kita semua keluar dari persoalan dan pencobaan ini. Kita harus siap dan kuat menghadapi semua kesulitan ini dan tetap berharap dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya membuka GKI Center, saya berdoa tiap hari juga, ya. Saya katakan tiap hari saya di antara jam 7 sampai jam 8 itu doa pribadi, kemudian jam 9 kami ada mesbah keluarga, di sekolah juga kita ada doa, pagi-pagi ada devotion, morning devotion bersama guru-guru, dan saya juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang terpapar. Kita doakan mereka semua, supaya Tuhan pulihkan mereka. Di sekolah kami ada beberapa guru dan keluarga terpapar juga, dan puji Tuhan, 2 keluarga sudah pulih, Tuhan sembuhkan. Ada satu adalah seorang hamba Tuhan juga di satu gereja, dan dia juga mengajar, bersama keluarganya Tuhan pulihkan, dan Tuhan tolong. Tidak ada perkara yang mustahil. Kita mempersembahkan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada kuasa Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Roma 8 ayat 18 berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kesulitan dan pencobaan yang kita alami saat ini jangan membuat kita tawar hati, apalagi meninggalkan Tuhan. Sebab Allah sudah menyediakan sesuatu yang terbaik yang melampaui apa yang kita pikirkan, yaitu kemuliaan, dan Allah akan menyatakan kepada kita pada waktu kedatangannya yang kedua. Jadilah orang percaya yang tetap setia kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan dengan berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, membangun mesbah keluarga, agar kita kuat dan dapat bertahan menghadapi ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Sebagai kesimpulan dari renungan pada pagi hari ini, untuk kita menjadi orang yang siap dan kuat menghadapi pencobaan, mantap menghadapi pencobaan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa pencobaan itu nyata, real, dan ada depan mata kita. Yang kedua, kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam hidup kita. Kita harus berhati-hati. Dan yang ketiga, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Menyerahkan hidup kita kepada Allah, Allah sumber damai sejahtera, sumber pertolongan yang melampaui segala akal, akan memelihara engkau dan hatimu. Sebagai penutup, mari kita membuka bersama-sama Filipi pasal 4 ayat 13. Kita membaca bersama-sama bagian ini dan mengimani sebagai satu pernyataan iman kita kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 13 kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 13. Jika sudah ketemu, mari kita membaca bersama-sama bersuara kepada Tuhan. Sebagai satu statement of faith kita sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan ini.
Sudah ketemu, kita akan baca. 2, 3. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Amin. Amin. Tuhan menolong dan sungguh-sungguh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada kami. Untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus yang adalah penolong kami, Guru Agung kami, memeteraikan firman ini dalam hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dihidupkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berjalan dalam terang firman Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku yang setia. Tuhan berkati kami dalam segala kondisi dan keadaan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami hanya percaya, hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Dan Tuhan pasti menolong kami. Kami serahkan hidup kami, seluruhnya ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, kami mohon. Amin.